Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Podsai Podcast Podcast ID ID Saipa. Saipah. Hari ini kita akan membahas berbagai topik yaitu seputar dunia publikasi dan akademik. Nah, hari ini di depan saya ada Ibu Dr. Novianita selaku Direktur Utama PT Penerbit Ilmiah Indonesia. Apa kabar hari ini, Bu? Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Yani. Masya Allah. Nah, kami berdua hari ini ingin berbicara banyak tentang publikasi ilmiah. Hari ini saya bersama Ibu Direktur, saya ingin tahu sejarah dari PT Penerbit Ilmiah Indonesia yang dikenal saat ini dengan ID Saipab. Mungkin Bu Direktur bisa sedikit menjelaskan apa ya, kenapa sih buat perusahaan ini gitu? Ya, Nah, baik. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Yani. Jadi, tujuan daripada pendirian ID Saipab ini adalah menjadi wadah bagi para akademisi untuk publikasinya mereka, ya. mm, Karena memang eh, kita perlu untuk memastikan bahwa publikasi itu dilakukan di suatu wadah yang berkualitas. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk membuat suatu wadah rumah jurnal yang tentu komitmen kami adalah ini menjadi suatu wadah publikasi yang berkualitas Ya gitu. kalau kita lihat Bu Novi hari ini apa ya, fenomena pengelola jurnal khususnya ya publikasi ilmiah. Nah itu saat ini itu didominasi pada publisher yang terafiliasi dengan perguruan tinggi. Iya, betul sekali. Iya. Nah sementara kita ini di penerbit ya. Iya, Tapi apa ya, kalau kita lihat ya, fenomena di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda ya. berbeda. Di luar negeri perusahaan-perusahaan publisher itu terbesar dilakukan oleh pihak swasta. Iya, Itu betul. gimana Bu Novia? Iya, iya, pandangan saya memang banyak sekali sama Pak, di luar sana memang banyak sekali kita ini biasanya menerbitkan artikel itu orientasinya ke penerbit-penerbit yang sudah besar ya, Ya, seperti seperti Elsevier ya, Elsevier gitu ada kan, salah Taylor. satunya Taylor. Nah, kami juga sebetulnya itu menjadi referensi kita Pak. Iya. Ke depan mungkin semoga juga bisa sampai ke sana ya. Iya. Mungkin saja seperti MDPI ya, MDPI mungkin seperti MDPI itu. Indonesia. Iya. Jadi meskipun ID Saipab ini perusahaan swasta gitu ya, akan tetapi kita juga sudah terafiliasi dengan beberapa perguruan Oh tinggi, iya, sudah udah bekerja bekerja sama, sama. betul. Ya, salah satunya kita bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Palu, kemudian dengan Universitas Pelita Harapan, Sampurna University, Esa Unggul ya, Esa Esa Unggul, Unggul. dan juga lainnya, masih banyak lagi. Iya, apa namanya? Memang saat ini kalau bicara publikasi ilmiah, khususnya terkait jurnal. Nah, pengelolaan jurnal itu kalau fenomena yang beredar itu saat ini ada banyak berbagai apa ya, isu-isu di luar sana tentang adanya apa, pengelola jurnal itu identik dengan fokus ke komersil segala macam ya. Saat ini kita mendengarkan atau melihat fenomena yang saat ini dengan apa berbagai tawaran-tawaran berbagai macam publikasi ya, apalagi yang beredar di sosial media cukup banyak tawaran yang fast track segala macam. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, Bu Novi itu punya misi yang cukup apa ya, high quality menurut saya ya. Karena perusahaan ini dibangun bukan hanya kita money oriented, tetapi juga kita mengedepankan kualitas. Betul Iya nggak Bu sekali. Novi? Iya, betul sekali, Pak. Iya. Itu sangat penting sekali. Itu dan itu menjadi komitmen kita tuh di perusahaan ini. Salah satunya gini contohnya, ketika kita mau melakukan proses editorial, itu Hmm, biasanya kita melakukan beberapa round tuh, Pak. Round iya. satu, round 2 untuk apa? Proses editorial mulai dari reviewer dan lainnya. Itu untuk memastikan kualitas tersebut. Apalagi kita didukung apa ya, dengan tim yang begitu cukup expert di bidangnya Salah masing-masing. satunya adalah yang ada di belakang saya. Ya Allah, kita baru belajar juga nih. Tapi intinya saya bergabung di ID Saipab itu bukan semata-mata karena apa ya, anggaplah misalnya seperti mau mencari materi gitu. Iya, Tetapi kemudian memang ini adalah passion kita bersama-sama iya, yang kemudian
kita bisa berkolaborasi untuk membangun sebuah wadah publikasi ilmiah yang berkualitas. Setuju, iya. Bukan hanya di Indonesia Bukan tetapi hanya di juga Indonesia, di kancah di internasional ke kancah depan. Gimana Bu Novi ya? internasional. Ya, setuju, Pak. Mungkin Bu Novi sendiri selaku direktur apa ya goals yang diharapkan ke depan gitu? Ya, jadi kita tuh pengen banget kalau Adi Saipab ini ke depannya bisa menjadi MDPI-nya Indonesia Iya, gitu iya, ya. betul. Harapannya begitu. Makanya segala upaya, ikhtiar, doa itu kita lakukan untuk menuju ke situ gitu. Nah sekarang kita udah punya jurnal berapa Bu Nov? Kita ada eh ID Saipab itu ada 30 jurnal dan rencananya dalam waktu dekat itu juga Akan akan bertambah. bertambah sekitar 15 jurnal. Oh jadi banyak juga ya. Ya, Dan gitu. itu tersebar dari berbagai disiplin ilmu. Betul sekali, disiplin ilmu mulai dari humaniora, Oke. sosial, kemudian eksakta, Eksakta. ya. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang berminat ingin menjadi editor Ya, atau reviewer yang boleh tuh. bisa komen ya di komentar di bawah. Silakan mengirimkan CV-nya. Iya. Nanti kami akan tracking yang memenuhi kualifikasi bisa join sebagai editor ya. Ya, editor ataupun juga Ya, reviewer, reviewer, iya. ya. Selain pengelolaan jurnal, tentu saja perusahaan ini bukan hanya bergerak di bidang apa ya di jurnal ya, tetapi juga ada lain-lain yang lain ya. Seperti misalnya apa sih? Ada penerbitan buku. Penerbitan buku, apalagi tuh? Kemudian ada konsultasi, Konsultasi. mulai dari evaluasi diri untuk akreditasi, kemudian custom OJS, ya bagi yang ingin membuat jurnal baru kita juga ada pelayanannya. Nah, gitu. itu ada banyak tuh pelayanan-pelayanan yang ditawari oleh ID Saipab. Nah, saya kira bukan hanya layanan itu ya, tapi juga ada kita layanan apa ya, pelatihannya konsultasi ya. Iya, betul. Buat teman-teman yang ingin mengelola jurnal, Pengelola jurnal atau peningkatan akreditasi. yang pengen apa belajar ya. Nah, Belajar, kita bisa ya. dampingin di situ ya. Iya. Selain layanan-layanan pengelolaan jurnal, layanan konsultasi, kemudian customize website open journal system, kemudian indeksasi jurnal juga ya. Dan saat ini yang hari ini sama-sama kita berbicara di Podsai ini, nah ini merupakan kegiatan rutin kita juga sebenarnya. Iya. Jadi kita tidak hanya melayani, tapi kita juga ingin berbagi. Iya. Jadi ini Khususnya program baru ya. program baru kita edukasi nih apa ya informasi-informasi penting. Mungkin ke depan kita akan mendatangkan narasumber-narasumber ya Iya. yang expert di Expert di bidangnya. bidangnya untuk membahas segala hal tentang Segala hal publikasi maupun tentang Apakah itu penelitian. misalnya nanti kita akan membahas ya tentang bagaimana menulis paper ya, Ya, betul. bisa apa namanya menggunakan AI Betul sekali. ya, bagaimana batasan-batasan tentang menulis menggunakan AI. Bahkan bukan hanya itu ya nanti Bu Nov. Nanti kita mendatangkan narasumber tentang apa ya, bagaimana menulis systematical review, Ya, ya literatur review. rekan kita udah ada tuh yang Oh expert di iya, situ udah ya. banyak. Semuanya itu Nanti ada aja deh tuh, pokoknya gampang. kita datangkan. Nanti kita akan apa nanti ketemu di episode berikutnya. Episode berikutnya. Pokoknya apa ID Saibab itu adalah apa sih? Suatu wadah ya. ID Saipab itu adalah perusahaan swasta yang menjadi wadah untuk publikasi ilmiah baik jurnal, buku, dan juga memberikan pelayanan-pelayanan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan jurnal, peningkatan akreditasi, pendampingan indeksasi. Itu mungkin poinnya ya, Masih Pak itu ya. aja ya? Iya. Oke. Oh iya, saya kira layanan-layanan itu memang hari ini sangat dibutuhkan oleh apa ya para akademisi khususnya ya. Jadi memang akademik itu apa seluruh kegiatan akademik akan bermuara di publikasi di luarannya. Nah kami ini menyediakan wadah itu dan tentu seperti apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Direktur Utama, kita menyediakan wadah bukan semata-mata hanya untuk mencari sesuatu, tapi juga kita mengedepankan kualitas bukan hanya kuantitas ya. Saat ini kita sudah banyak berkolaborasi ya Bu Nov ya dengan berbagai perguruan tinggi ya, baik itu di Indonesia Timur, Indonesia Barat ya, Iya. hampir semua kali ya. Iya. Bahkan di luar negeri juga sudah Oh ada. iya, di luar negeri. Jadi kita punya link juga bukan hanya di Indonesia, tapi juga kita punya Bu Nov ya. Iya. Di luar. Mungkin bisa disebutin kali Bu Nov yang di luar. Brunei Darussalam. Kemudian Malaysia. Malaysia. Nah, Pak Yani sudah tahu belum websitenya ID Saipab?
Oh iya, Hmm. lupa ya. Nah, nanti mungkin bisa Bisa. dibuka ya. Nanti nanti lihat di sini Lihat nih. di sini Ya, ya, lihat di ya. sini. Nanti lihat di sini. Websitenya idsaipap.com. Nanti idsaipap.com. kalau dibuka website itu bisa di scroll ke bawah, itu Heeh. cukup banyak bidang, mulai dari chemistry and technology, communication, kemudian ada information system and management, Iya, betul. hardware arsitektur, kemudian ada environmental, lingkungan, psikologi. Dan nanti juga akan ada tambahan-tambahan jurnal yang tadi saya sampaikan, ada 15 tambahan jurnal Itu cukup banyak tuh. kedokteran, MIPA ya. Oh iya, betul. Jadi kita itu Ya memang menyesuaikan ya. Kita kan apa ya? kebutuhan ya. Kebutuhan. Selama ini mungkin saat ini kita udah punya akreditasi ya, dan ada Iya, beberapa jurnal yang sudah kita submit Scopus ya, tinggal iya, menunggu ya. Insya betul. Allah mendapatkan berita baik lah dari situ. Amin, amin, amin. Kita sudah punya dua yang ke Scopus ya, submit ya. Iya, kita sudah ada 2 yang submit Scopus, Terus saat dan ini kita juga sudah ajukan akreditasi. akreditasi ya. Ya, Ada berapa sih hari? kemarin ada 6. 6. Iya, Jadi jurnal ini akan berkembang waktu demi waktu. iya, iya, iya. Kita pelan-pelan apa ya? Kita coba ya, Bu Nov ya. Iya. Apa namanya? Memaksimalkan proses itu, juga mempertahankan dan Iya. juga bisa meningkatkan kualitas dari proses editorial review sampai dengan proses peer review yang cukup akan bisa melahirkan sebuah karya tulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Iya, itu penting sekali, betul. Iya. Dari tadi saya menjawab pertanyaan Pak Dokter Yani nih. Sekarang saya Iya. pengen bertanya, boleh nggak? Boleh lah, Oke. pasti tentunya. Pak Dokter Yani kan merupakan Direktur Pengembangan Jurnal juga di ID Iya. Saipap, yang juga Terima sebagai kasih udah diberikan kepercayaan. kami yang bersyukur, Pak. Juga sebagai eh, editor in chief Iya. dari 2 jurnal Scopus ya, yang Iya, sudah terindeks betul. Scopus. Gimana tuh, Pak? Bisa diceritakan nggak awal mulanya jurnal Bapak itu bisa terindeks di Scopus? Oh iya, oke. Kalau jurnal itu yang terindeks Scopus sebenarnya sih syaratnya cuma satu, menjaga kualitas paper. Itu Nah, aja sih sebenarnya. Jadi Scopus itu fokusnya ke substansi. Jadi makanya mungkin saya dipercaya Bonovi di sini, Direktur Pengembangan Jurnal, itu tugas saya sih sebenarnya agak berat juga ya. Ya, tentu saja ini akan menjamin kualitas dari seluruh proses penerbitan artikel yang ada di sini. Nah, amin. mungkin teman-teman kayaknya perlu tahu deh Iya, bahwa di sini tuh apa ya, nggak ada sih namanya fast trackan iya, gitu. betul. Nah, kami itu mungkin perlu dijelaskan bahwa artikel itu Mm-mm. ya salah satu justifikasi kenapa harus jurnal saya yang dua itu bisa masuk ke dan diterima accepted di Scopus dalam waktu 1 tahun yang bersamaan. 1 tahun ya. Oke. Bersamaan. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu bahwa artikel itu ketika teman-teman submit jurnal maaf ya, ketika teman-teman submit manuskrip artikel itu, tuh pengelola jurnal itu pertama-tama melakukan desk review dulu. Iya. Desk review apa artikelnya layak atau tidak. Nah, kemudian ada banyak lagi tuh dinilai di situ. Baik itu apa kesesuaian antara panduan yang telah ada di website, kemudian bagaimana cara menulis secara substansi itu dilihat oleh kacamata editor. Nah, setelah itu baru masuk ke step review. Nah, step review itu ada 2 ronde. Yang pertama ronde 2. Ronde 2 itu melibatkan 2 pemeriksa naskah yang ahli di bidangnya masing-masing Iya. sesuai dengan artikel itu, Iya. bidang artikel itu. Nah, kemudian setelah itu apa ya? Revisi kemudian diserahkan kembali ke penulis, kemudian balik lagi ke review, dicek, kemudian balik lagi ke editor. Editor mungkin jika memungkinkan dilibatkan untuk atau bisa membutuhkan ronde 2 ya ronde 2 lagi untuk melibatkan pemeriksa naskah lagi yang keduanya. Sehingga itu mencerminkan proses peer review yang baik dan Hmm. benar. Oke. Kira-kira gitu ya Bonov ya. Iya, ini proses editorial yang berlaku Editorial di ID di Saipap ID Saipap ya. ya, secara Iya. keseluruhan seluruh jurnal yang ada di sini menerapkan full proses itu. Iya. Jadi bukan hanya sampai di review, tapi ini perlu saya jelaskan juga di copy editing ada 4 tahapan. Di Oke. copy editing itu tempatnya melakukan post review. Post review itu kita kembali mengedit, menyesuaikan seluruh metadata di dalam manuskrip itu sehingga kemudian bisa diteruskan kepada tahap produksi yang nantinya akan dilakukan proofreading,
kemudian confirmation kepada penulis, segala improve-nya, kesalahan penulisannya yang minor, dan terakhir diproduksi di situ. Menarik sekali ya kita bahas Iya, itu ya. Jadi itu sedikit merupakan ulasan. proses ya, Iya, mulai dari submit sampai dengan production seperti itu production. prosesnya gitu. Ya di sini cukup banyak, mungkin teman-teman di sana nanti insya Allah jika ID Saibab ini mendapatkan predikat akreditasi jurnalnya, dan insya Allah mungkin ke depan kita akan melakukan setiap tahap ya, Ya, secara bertahap itu Sapiens Scopus. iya. Dan saat ini kita apa ya, Bonov ya, Sudah berupaya berupaya untuk ya, memenuhi setiap indikator-indikator yang memang diperlukan. betul. Dan apa ya, kita kayaknya saat ini sedang berusaha memaksimalkan kita bisa memenuhi standar Scopus, Iya. gitu kira-kira. Jadi memang tujuannya adalah kita bisa masuk ke Scopus semua jurnalnya ya. Ya, betul. Semua jurnal diharapkan bisa masuk atau terindeks di Dari Scopus. Scopus. Ya, meskipun saat ini juga kita mengikuti standar Indonesia. Iya, Kita juga betul. melakukan akreditasi di Arjuna ya, Arjuna, di Sinta. ya. Ya berharap sih semua jurnal di sini minimal Sinta 2 semua. Amin, amin, amin. Kira-kira gitu ya, Iya. Ibu Dr. Novi. Gimana nih Bonob sebagai apa ya? Sebagai Oh sorry, lupa lagi Apa ya. tuh? Editor yang terlibat di ID Swap ini bukan hanya di Indonesia. Kita Oke. melibatkan editor dan reviewer itu dari berbagai Iya, negara. Jadi tidak hanya di Indonesia. Kalau Scopus punya standar 4 negara, kita bisa 10 10 negara. negara, iya. Negaranya bervariasi ya, Bervariasi, bukan hanya betul. Soalnya kita punya banyak database ya, database dan orang-orang yang expert di bidangnya bidangnya masing-masing. masing-masing. Karena perusahaan ini melibatkan banyak orang. Banyak orang, betul sekali. Gimana Bu Nov? Iya, reviewer kita expert ada yang dari Malaysia, kemudian Belanda, Inggris, Vietnam, Thailand, ya cukup banyak. Nah, jadi memang bisa dilihat di websitenya. Iya betul. Jadi nanti di situ ada menu yang kalian juga bisa lihat kira-kira dari mana asal daripada reviewer dan juga editornya. Iya. Karena tujuannya itu untuk memenuhi standar Scopus. Iya. Pokoknya intinya kita perusahaan ini berjalan untuk melahirkan hasil publikasi yang berkualitas. Iya. Dan juga tidak kalah juga dengan yang di luar negeri berstandar tinggi. Iya. Jadi karena editor dan reviewernya tadi juga sudah berbagai negara, tidak hanya itu, kita juga terbuka untuk berpartner dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi bagi perguruan tinggi yang ingin berkolaborasi dengan ID Saipab, tentu dengan senang hati kami terbuka. Selain itu, Selain itu, bagi perguruan tinggi yang ingin nantinya melaksanakan international conference, kami juga bisa menyediakan wadah publikasi, bisa bekerja sama ya. iya, sebagai luaran Sebagai daripada luaran kegiatan itu. conference. Makanya saat ini kita sedang memaksimalkan jurnal ini bisa terakreditasi dengan cepat, sehingga nanti bisa ini ya, Menjadi wadah. menjadi wadah luaran publikasi. Iya, dan kita juga berusaha agar bidang-bidang yang memang bidang-bidang atau program studi yang tren yang ada di Indonesia maupun di luar negeri itu bisa terfasilitasi di wadah ini, Iya. di lembaga publikasi ini. Oke, baik teman-teman semua, mungkin itu dulu ya obrolan hari ini. Kita sudah menyampaikan beberapa hal di sini untuk perlu diketahui teman-teman semua yang di luar sana, dan juga silakan kunjungi website kami. Nanti akan kami tulis di deskripsi video ini, dan jangan lupa follow Instagram kami di deskripsi. Jangan lupa Untuk like, komen, dan Dan subscribe. subscribe. Terima kasih. Terima kasih.